coach-nya juga. Oke. Hai, halo. Ya, ya bentar lagi kita akan ngobrol dengan Mas Bekti pastinya. Tapi sebelumnya kita ngobrol dulu dengan Coach William. Coach, aku penasaran dengan sektor poultry dan juga sektor konstruksi nih. Kalau kemarin-kemarin kita udah bahas terus komoditi terus ya. Dan memang udah jalan semua. Sekarang kita forward looking, kita lihat ke depan. Kemarin udah bahas properti juga yang ke depan bakalan potensial. Konstruksi ini kayaknya secara teknikal hawa-hawanya mulai menarik. Dan Coach William udah pernah bahas di seminar di MTrade sebelumnya, sektor konstruksi menarik sebelum chartnya jadi bagus gitu. Waktu itu aku masih skeptis. Yang bener aja Will, konstruksi Will. Ngapain konstruksi gitu loh. Chartnya tuh masih jelek gitu. Jadi ya anyway, mungkin Coach William bisa jelasin tentang sektor konstruksi ini. Mbak, sekali lagi teman-teman, disclaimer. Jangan semuanya langsung dihajar beli banyak. Silakan Coach. Oke, jadi by the way aku singkat aja Miss ya, karena kayaknya Mas Bekti lagi nungguin Mas Bekti bentar lagi. Jadi singkat aja ya untuk konstruksi ya by the way teman-teman. Ada 3 poin yang ingin saya bahas. Kenapa menurut saya konstruksi bakal menarik di tahun 2022. Ya, yang pertama adalah alokasi anggaran infrastruktur di tahun 2022 itu masih tetap tinggi, dan perbedaannya teman-teman, kalau tahun 2020 sama tahun 2021 anggaran infrastruktur besar, iya masih besar. Cuma di 2 tahun terakhir itu banyak sekali anggaran infra yang kepotong untuk pemenuhan anggaran sosial karena efek pandemi COVID-19. So banyak sekali proyek-proyek konstruksi yang tertunda karena pandemi COVID-19. Nah, perbedaannya dengan tahun 2022, saya melihat alokasi anggarannya lebih maksimal karena alokasi kebantuan sosial itu sudah nggak ada lagi. Jadi pemerintah menganggap COVID-19 itu sudah mulai lebih solid, jadi alokasi anggaran itu nggak akan ada lagi, sehingga sektor konstruksi mulai lebih maksimal dalam pemanfaatan anggaran. Tuh, jadi itu salah satu poin yang saya pikir menarik kenapa konstruksi bisa berpotensi bagus di 2022. Nah, yang kedua, itu adalah ibu kota baru. Ya, ibu kota baru ini teman-teman, by the way, itu anggaran itu sekitar 466 triliun. Dan kemarin itu baru disahkan undang-undangnya oleh pemerintahan Jokowi, sehingga bisa dimulai di tahun 2022 ini. Dan by the way, lelang proyeknya itu akan dirilis dalam beberapa waktu dekat. Dan saya pikir sebagian besar akan dimanfaatkan oleh 4 konstruksi milik negara, entah itu Waskita, Wika, Adi, ataupun PTPP. Gitu ya, itu menarik. Yang ketiga, terakhir adalah tentang valuation. Ya, jadi kalau saya lihat, semua sektor konstruksi sekarang sudah mencapai low base. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat resiko di sektor konstruksi, semua sudah di price in. So, market lebih mengekspek story ke depannya yang tadi sudah saya bahas, 2 poin utama. Jadi, saya pikir 3 poin ini yang saya pikir menarik ya, Miss ya, untuk kenapa sektor konstruksi bisa rebound di tahun 2022. Dan by the way, teman-teman, kita sudah punya ulasan sektor konstruksi di MTrade. So, teman yang pengen tahu saham-saham apa yang menarik versi kita, ya di sektor konstruksi, teman-teman bisa langsung follow up di MTrade atau klik link di bio ya. Tapi by the way teman-teman ya, saya sedikit kasih poin bahwa menurut kami ada 2 saham sektor konstruksi yang berpotensi mencapai beggar di tahun 2022. Nah, saham apa itu? Nanti kita discuss. Disclaimer. Kita nggak akan bahas Miss di sini, tapi teman-teman bisa temukan ulasannya di dalam analisa multi beggar hunter yang ada di MTrade ya. Jadi kalau teman-teman penasaran, silahkan join dan atau klik link di bio. Dan overall saya pikir masih menarik konstruksi, Miss. Oke. Itu materinya untuk VIP user atau untuk free user, Coach? Iya. Sorry, gimana, Miss? Ya. Materinya untuk VIP atau free user? Untuk saat ini kita VIP ya, karena ini salah satu riset yang bagus yang menurut kita. Jadi untuk VIP, untuk yang multi bagger hunter. Oke. Jadi kalau untuk yang VIP langsung aja daftar dengan klik link di bio. Betul. Dan besok kita ada seminar, besok banget, pas seminarnya bagus banget. Aku sendiri yang ngajar. Bicara tentang cara buat trading plan besok ya. Jadi teman-teman yang udah user VIP bisa langsung ikut. Yang belum user kalau mau masuk ke mtrade.id/cuantastik. mtrade.id/cuantastik boleh ya teman-teman ya. Jadi cara membuat trading plan di mtrade.id/cuantastik besok. Kalau mau daftar di situ bisa gitu. Oke. Thank you so much Coach William. Thank you so much Coach William. Aku akan invite Bye. Mas Bekti. Bye.
Oke, sebelum aku invite Mas Bekti, teman-teman, kita mau kasih disclaimer dulu bahwa analisis kita untuk sektor properti dan juga konstruksi ini bukan buat harian, 1-2 hari gitu, tapi kita selalu forward lookingnya tuh kayak sampai beberapa hari ke depan, bahkan sampai seminggu atau 2 minggu ke depan. Kayak kemarin kita bahas tentang komoditi terus tuh kita ngomong komoditi udah sebulan yang lalu. Dan habis itu giliran jalan dari batu bara, kemudian CPO, dan kemudian metals. Ke depan bakalan properti dan konstruksi, disclaimer juga teman-teman. Dan kita akan invite Mas Bekti. Ini ngobrol santai bareng Mas Bekti, beneran gak ada skrip, gak ada pointers. Halo Mas Bekti. Wah, Mas Bekti nih. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik, Ci. Gimana kabarnya? Kabarnya baik. Kabarnya baik, serak-serak dikit gitu. Sehat, Mas? Iya, ya. Sehat-sehat. Udah lama banget aku nggak live IG. Memang baru pengen istirahat soalnya. Kenapa, Mas? Jadi ya, gini, mungkin teman-teman ada yang tanya juga ya, kalau misalnya Mas Bekti kok jarang live IG atau apa. Saya pengen istirahat dari bulan November sampai kemarin ini. Jadi saat ini ke depannya saya tetap live IG, tapi berkala gitu. Karena dulu pernah terlalu terforsir sering tiap hari live IG, aduh malah kecapean gitu kan. Ya beda sama Ci Ellen lah, tiap hari kuat, hebat. Ya karena disupport teman-teman semuanya ya, disemangati. Siap. Mas Bekti, ngobrolin market nih sekarang nih. Market kan udah mulai recover, udah mulai bagus. IHSG juga udah break all time high juga gitu loh. Nah, Mas Bekti ini masih scalping atau udah mulai ngehold sih? Kalau saya pribadi tetap scalping, tetap keseharian saya ya. Saya tetap ada, apalagi hari ini kita lihat mungkin saya yakin kepada para teman-teman trader tuh pasti cuan di saham-saham grup MNC ya. Karena ramai sekali ya beberapa hari ini. Kemudian kalau saya untuk hold sendiri, saya sebenarnya sudah ada pilihan sih, Ci. Jadi saya pribadi langsung sebut aja enggak apa-apa ya, sebut mereknya. Saya setuju dengan Ci Ellen tadi, kayak mungkin sebagian sektor-sektor kayak konstruksi, kemudian saya juga melirik tuh kayak sektor consumer good kayak HMSP, gudang garam tuh menurut saya juga udah murah juga, itu udah benar-benar di titik ya, maksudnya itu sudah terkoreksi cukup tajam lah. Dari kita lihat dari 2017 itu setidaknya aku udah nyimpen juga di sana, mencicil gitu ya, jadi tidak semua langsung dimasukin enggak, tapi kita beli cicil juga gitu. Oke, menarik banget ya. Bicara tentang sektor sigaret ya, tadi Mas Bekti ngomongin sigaret gitu. Mas Bekti tertarik nggak sih masuk ke sigaret? Ini kayaknya agak-agak lagging banget gitu. Iya, kalau untuk sektor itu sih, aku menurutku masih sebenarnya karena kebijakan masalah pemerintah ya, Ci, ya, masalah cukai rokok dan lain sebagainya, itu yang membuat seharga saham itu tidak bisa apa ya bergerak signifikan. Tetapi saya melihatnya justru kalau kalau orang itu sudah titik jenuh, terjadi titik jualnya jenuh, itu biasanya akan ada pantulan. Nah, aku sebenarnya memanfaatkan itu untuk jangka menengah, jadi bukan untuk jangka panjang. Jadi memang saya sudah mencicil beli di harga di bawah 1.000 ya untuk HMSP, tetapi itu memang saya setting untuk mungkin jangka menengah, katakan setengah tahun, 1 tahun, aku akan review kayak apa gitu. Jadi itu fungsinya selain aku untuk simpan untuk jangka menengah panjang, yaitu untuk diversifikasi porto. Jadi tidak semua untuk scalping itu enggak, tapi kita juga harus simpan sesuai dengan money management yang udah kita pelajari gitu ya. Ada di tabungan, ada di saham yang untuk swing, untuk scalping, seperti itu. Oke, menarik banget ya. Ternyata seorang Mas Bekti itu ada nyimpan saham juga gitu, dan sahamnya HMSP. Surprisingly HMSP gitu. Anyway, teman-teman ya, kalau dengar ini semua jangan langsung hajar mentah-mentah gitu ya. Jadi pahami dulu gitu. Jadi kita semua trader, tapi kita semua juga ada simpan saham untuk jangka menengah panjang gitu. Aku punya ICBP Indofood juga, masih ngetem juga, tapi ya anyway hold aja teman-teman. Terus kemudian boleh beli sekarang nggak sih, pertanyaannya kan itu tuh. Ini yang nanya HMSP, boleh beli sekarang atau enggak? Ini lagi di level 1020-an, kemungkinan HMSP ini bakalan masih bisa naik lagi sampai 1050, 1065. Nggak usah dikejar, ntar kan juga ada koreksi normal gitu, karena ini baru naik sehari,
sehari 2 hari ini bakalan ada normal correction. Kalau seandainya dia gagal menguat dan balik ke 990 ya itu angka bagus buat teman-teman collect gitu. Tapi sekali lagi duitmu jangan semuanya dicemplungin di sini, nanti kamu kecewa. Kenapa? Karena HMSP GGRM ini termasuk emiten yang kita bicara tentang value investing. Surprisingly seorang Bekti Sutikna nge-value juga gitu. Ini valuasinya sangat murah sekali. Biasanya kalau emiten yang valuasinya murah tuh geraknya agak-agak lambat, slow melo-melo. Jadi teman-teman lihat aja dari big fund investor asing tuh belum ada net buy saham-saham ini. Tapi ini sangat-sangat bagus sekali kalau teman-teman suka value investing. Demikian juga untuk saham ICBP, Indofood, aku percaya banget sih itu bakalan recover di tahun ini ketika pandemi berlalu, meskipun Omicron lagi tinggi-tingginya. Mas Bekti, kalau bicara sektor consumer good nih, kayak ICBP, Indofood, itu menurut Mas Bekti gimana tuh? Kan itu ada kaitannya juga dengan sigaret tadi, masih di sektor yang sama. Kalau aku pribadi jujur mah lebih suka ICBP ya. ICBP itu bagi saya karena dia itu kan apa ya, ibaratnya sektor bisnisnya itu lebih kayak spesifik gitu loh, Cik. Lebih ke menurut, kalau Indofood kan dia kayak induknya. Jadi kayak menurutku agak lebih kencang potensial ICBP-nya ya. Bahkan kalau saya lihat waktu kita 2020 pandemi Covid masuk Indonesia itu IHSG kita kan turun dalam kan. Saya lihat ICBP stabil, artinya turun ya turun tapi tidak sejatuh yang lainnya. Makanya bagi teman-teman yang mungkin untuk menyimpan untuk jangka menengah panjang, ICBP cocok. Aku juga suka sih saham itu gitu. Mengandalkan karena ya kalau kita bilang prospek bisnisnya bagus, produksinya makanan, semua orang butuh makan, selama peradaban manusia ada, produk itu masih dibutuhkan gitu kan. Jadi itu menurutku prospek untuk jangka menengah panjangnya bagus. Cuman kalau untuk saham-saham seperti ini teman-teman juga harus tahu ya, ini jujur kalau untuk di scalping susah banget, nggak bisa gitu. Jadi ini memang benar-benar untuk uang yang memang udah Anda sisihkan untuk jangka panjang. Jadi memang cara kerjanya memang seperti itu, dan itu biasanya perusahaan-perusahaan seperti ini rutin kan bagi dividen, jadi itu bisa dinikmatin gitu. Ini ada yang bilang Pink Bloom Shop mending pilih BCA, terus ada bilang Rohit 001. Kenapa nggak value investing, rekomend banking aja lebih jelas? Woi, banking itu valuasinya udah tinggi loh. Jadi kalau aku sering ngomong banking akhir-akhir ini tuh pertimbangan aku adalah karena masih bisa naik, upside-nya masih lumayan banyak karena kalau perekonomian recover, tingkat suku bunga tuh tingkat suku bunga, tingkat kredit ya, orang kredit tuh juga bakalan naik, bakalan lebih banyak gitu. Itu yang pertama. Dan kalau kita perhatikan asing memang net buy-nya masih banking terus, jadi nggak heran untuk banking memang gerak lebih cepat. Tapi di sini yang dilakukan oleh Mas Bekti, dan bukan cuma Mas Bekti sebenarnya, yang dilakukan oleh banyak value investor lain. Kok Bekti jadi value investor sih? Aku masih gak habis pikir. Oke, ini contohnya ya. Jadi, bentar dikit. Mas Bekti kan ini kan beli HMSP dan tadi kita bicara konteksnya ICBP, Indofood. Ini benar-benar yang value-nya tuh masih murah banget. One day, big investor juga akan masuk ke sini. Mungkin mereka sekarang udah nyicil-nyicil, nggak kelihatan nih hari ini aja volume transaksinya naik tinggi. Aku percaya mereka udah nyicil dikit-dikit gitu. Jadi ketika saham-saham perbankan udah naik tinggi, mereka juga akan masuk ke sini juga gitu. Jadi ini pandangan yang berbeda. Mungkin yang lebih slow geraknya, tapi ya teman-teman jangan banyak-banyak masuk di sini dulu gitu. Boleh-boleh aja. Silakan Mas Bekti, tadi mau ngomong apa? Ya Cik, jadi saya melihatnya memang seperti itu Cik. Jadi kalau tadi Cik Ellen bilang, wah Mas Bekti kok bisa value investing atau gimana gitu kan. Jadi dulu memang saya sebenarnya basic saya memang seperti itu. Saya seorang value investing. Ya. Pertama saya investor gitu kan. Saya menganalisa laporan keuangan. Nah di sisi lain saya tahu nih, sebagai seorang trader itu kan kita harus punya money management. Kita harus bagi. Nggak mungkin dong semua uang kita scalpingkan gitu kan. Dan aku sendiri kalau ditanya ya ada suatu saat mungkin di umurku yang kesekian, misalnya nih, masa saya 50 tahun, 60 tahun saya masih trading gitu kan, juga kayaknya kalau ditanya keinginan saya udah gak ingin gitu. Kalau bisa ya memang kita juga simpen saham, ya udah dinikmatin gitu. Itu tujuanku jangka menengah panjang gitu. Tapi saat ini memang saya harus bagi-bagi dulu, mana itu buat scalping, mana itu buat swing, mana itu buat simpanan. Jadi kita harus menerapkan money managementnya gitu. Nanti untuk scalping sendiri kita juga ada perhitungannya, jangan sampai juga langsung all in satu ini juga gitu. Kita harus juga ada diversifikasi, sama juga kita mau swing untuk jangka menengah panjang juga jangan langsung satu all in semuanya, jangan. Kita juga harus
diversifikasi dan juga nggak boleh satu sektor, misalnya beli BNI, BRI, Mandiri ya sama aja gitu kan. Jadi kita harus berbagai sektor gitu. Oke, jangan lupa teman-teman follow Instagram Mas Bekti Sutikna dan juga Instagram aku @ellenmay_official. Dan teman-teman jangan lupa download aplikasi Mtrade. Besok hari Sabtu, besok Sabtu tuh ada seminar tentang trading plan, tapi seminar ini khusus untuk user VIP Mtrade. Buat kamu-kamu yang mau ikut seminarnya, harus ke mtrade.id/cuantastik kalau kamu belum member VIP Mtrade. Oke, iklan lewat tadi Mas Bekti. Ya, jadi aku setuju dengan Mas Bekti ya. Bicara tentang kenapa Mas Bekti ada beli saham untuk jangka panjang, aku juga ada beli saham untuk jangka panjang juga. Dan ini aku berencana untuk menambah saham jangka panjangku. Kenapa? Karena aku melihat market udah mulai recover, saham-saham perbankan besar udah mulai naik tinggi, IHSG udah breakout kemana-mana. Aku mikir kayak, ini aku masih punya cash, aku taruh di mana ya? Mau invest di mana ya? Nah, pilihannya saham-saham yang belum jalan dan secara fundamental dalam tanda kutip kalau kita tinggal tidur itu nggak terlalu jantungan atau deg-degan. Ya, saham-saham consumer good ini sekali lagi disclaimer teman-teman, ini bukan rekomendasi beli untuk jangka pendek ya. Dan porsi belinya jangan dihajar banyak-banyak gitu. Sesuai kesiapan hati masing-masing gitu ya. Nah, bahkan aku kepikiran kayak gini nih Mas Bekti nih. Aku nggak tahu kalau Mas Bekti gimana ya. Kalau aku sempat beli properti gitu, ya. Jadi ada beberapa investasi properti. Tapi aku ngerasa kayak selalu aku compare-nya selalu dengan saham. Nggak selalu benar sih cara berpikir kayak gini, cuman ya subjektif aja karena aku lebih banyak di saham. Mungkin kalau ketemu investor properti yang sukses, aku bisa diomelin gitu. Tapi ya ini menurut aku sendiri. Aku kok merasa kayak sampai kayak tak jual apa ya, masukin ke saham aja semuanya, masukin ke saham tapi saham yang belum gerak kayak consumer gini. Disclaimer teman-teman, ini bukan ajakan, ini cuma curhat atau curcol aja. Kalau Mas Bekti gimana? Kalau aku pribadi sih, Ci, kalau kaitannya dengan apa ya, kita itu kan harus mempunyai namanya sebuah diversifikasi ya. Jadi kalau kita memang memikirkan sebuah properti, itu kita juga harus tahu tujuan kita dulu apa gitu. Jadi kalau memang kita tujuannya misalnya mungkin untuk investasi jangka panjang atau mungkin untuk yang real ya ini sektor real ya misalnya itu untuk anak keturunan kita atau mungkin apa ya enggak apa-apa, kita juga perlu persiapkan. Tapi kalau memang saya melihat ada beberapa fenomena ya yang saya alami kalau kita itu investasi saham ataupun investasi yang benar-benar sektor real itu ada beberapa kekurangannya. Saya punya teman itu dia punya sebuah tempat gitu ya. Itu dulu waktu belinya masih 3M, mungkin era tahun 2000-an 6 2007. Itu saat ini sudah ditawar sekitar 12-an M lebih gitu. Tapi permasalahannya susah mau jualnya gitu loh. Benar. Enggak yang mau beli siapa itu susah kalau nggak kita instansi yang mau dipakai buat sesuatu atau apa susah. Jadi kadang kesusahan untuk jualnya gitu, C. Tapi kalau saham kan enteng, tinggal bagaimana cara kita memanage. Ingat resiko selalu ada ya, tapi kita harus bisa mengendalikan resiko itu bagaimana cara diversifikasi kita melindungi aset kita. Jadi saham itu lebih liquid, cara jualnya lebih gampang gitu. Tergantung sahamnya juga ya. Bener juga itu sih memang ya. Bener. Jadi kenapa seorang Bekti Sutikna itu memilih investasi juga di saham-saham consumer good tadi karena duitnya tuh kebanyakan guys gitu loh. Jadi kalau semuanya taruh di saham yang second liner, saham yang scalping tuh kegedean duitnya bingung mau taruh di mana. Anyway. Iya. Nah, aku pribadi sih lebih prefer jujur ya, personally ya. Aku lebih prefer kayak daripada aku beli propertinya, aku prefer beli saham properti atau saham-saham consumer good yang sekarang masih di bawah, yang belum jalan. Aku nggak ngomong jangka pendek. Kalau jangka pendek consumer good tuh masih saks lah, apalagi sektor cigarettes tuh masih lambat banget gitu. Tapi kita bicara tentang jangka panjang. Ayo saingan, kita beli properti sekarang dan beli saham consumer good atau beli saham properti, mana yang lebih cepat berbunga dan paling penting adalah mana yang lebih gampang dijual. Sekali lagi disclaimer teman-teman, aku bukan suruh kamu jual rumahmu untuk beli ini cuma curhat cowok aja karena aku kesel, aku mau jual tanahku tuh susah banget, ada yang mau beli nggak? Nanti kalau kamu beli duitnya tak masukin ICBP langsung di-cut ini suaranya, langsung jadiin konten nih Mas. Oke. Mas Bekti sendiri gimana sekarang, sahamnya habis cuan sama apa aja, habis loss sama apa aja, ada tips-tips apa lagi nggak Mas?
Kalau saya pribadi, kalau untuk tips ya bagi Anda yang mau trading harian, artinya scalping ya, Anda cari aja tetap yang momentumnya. Saya pribadi merasa kalau bulan Januari kemarin itu susah minta ampun, mau scalping susah beneran. Aku aja hampir bisa dibilang minim sekali profitnya gitu. Tapi Februari ini aku yakin kepada para teman-teman trader pasti pesta dari saham-sahamnya Haritano gitu kan. Saham-saham grup MNC ya, apalagi hari ini M Sky udah arah, Kepik, Yata, Becap kemarin juga udah gila-gilaan naiknya. Nah, itu manfaatin aja peluangnya. Cuman ingat yang harus Anda lihat. Anda juga harus perhatikan historinya, chartnya, dia udah naik berapa persen gitu ya. Itu juga Anda harus hati-hati, pasang pengaman stop loss Anda harus lebih kuat. Apalagi kalau Anda bermain di area atas, itu stop loss Anda harus benar-benar kuat dan disiplin. Tidak ada kata toleransi, ibaratnya aku nggak mau cut loss, jangan. Anda harus benar-benar siap cut loss kalau Anda memang niatnya trading. Kalau Anda mau niatnya swing atau invest jangka panjang ya cari yang jangan volatil kayak gitu, yang tadi yang anteng-anteng yang stabil aja. Cuman memang itu di setting ya memang tidak langsung naik signifikan tuh enggak, tapi dia memang pelan-pelan, tapi dia lebih tahan banting gitu. Ya itu sih tips Ya, dari aku, Cik. Jadi Kak, lebih ke agree. perhatian. Ya, terakhir saham-saham MNC pada ini ya, gila ya naik-naik semuanya ya. Iya, Banyak yang benar, pakai Cik. scalping juga sih, tim di Mtrade juga scalping saham MNC, ada Behit, dan ya saya nggak terlalu, personally aku jarang scalping sih, karena aku ada ngurusin platform dan juga tim juga, jadi nggak bisa aku personally scalping. Tapi kalau Mtrade, ada tim yang ngurusin scalping khusus gitu, dipantau khusus. Kalau aku sendiri bulan ini aku lebih banyak dapat berkah tuh dari saham-saham sektor komoditi itu tadi Mas, personally Mas gitu. Iya, Jadi ya, iya. Iya, ya I'm happy lah, buy iya. hold bisa cuan, yang scalping juga bisa cuan gitu. Oke, Iya. Mas Bekti, Hmm. ini Gimana, Cik? banyak yang nanya ini bulan Maret nanti gimana? Desember nggak jadi window dressing, Januari nggak jadi Hmm. Januari effect, Februari naik, Maret gimana? Kalau aku ngelihat sih kayaknya Maret masih bakalan potensial nih. Jadi agak-agak anomali. Biasanya Maret udah mulai sepi setelah Januari naik, tapi ini kayaknya Maret masih bisa naik. Padahal COVID-19-nya lagi naik tinggi-tingginya. Gimana nih Mas Bekti ngelihat COVID-19 nih gimana? Kalau aku melihat ya, Cik ya, jadi memang waktu dulu di awal pertama kali COVID itu masuk Indonesia kan pada panik semua, karena kan juga baru pertama kali juga kan. Bahkan kita semua pasti nggak ada yang nyangka dengan adanya ini COVID itu bakal berapa lama, paling 2 bulan, 3 bulan, paling mikirnya cuma gitu, ternyata sampai bertahun-tahun gitu. Nah, mungkin saat ini yang dirasakan adalah ternyata itu tidak terlalu ngefek banget ke sektor saham, justru malah sektor saham bagus banget. Nah, maka dari itu kalau aku pribadi tetap memprediksi untuk bulan Maret seperti kayak Ellen, jadi masih apa ya, sedikit ada kenaikan, namun tetap harus hati-hati ya, karena IHSG kita juga sudah jebol resist, mungkin bisa menguji ke level 6, 9 atau 7.000 itu pasti itu ya kemungkinan dalam waktu dekat, tetapi tetap Anda harus hati-hati kalau tiba-tiba ada koreksi yang cukup dalam. Nah, yang kedua, kadang yang namanya teori-teori kayak gitu ataupun udah di teori secara teknikal dan lain sebagainya itu bisa rusak semuanya karena berita. Misalnya kemarin ada info mau perang apa Ukraina Rusia itu, ya udah bisa membuat IHSG juga cukup turun gitu. Tetapi setidaknya kalau saran saya adalah tetap Anda harus punya trading plan dulu. Anda mau swing ataupun scalping, di mana itu sudah punya trading rules masing-masing, ya sudah manfaatkan itu aja dan Anda harus sesuai dengan trading rules Anda gitu. Oke, menarik sekali. Kalau aku sih back to technical aja ya. Jadi kita melihat sentimen, ada yang tadi di sini juga udah pintar-pintar ngomong bulan Maret akan ada the Fed meeting. Oh, itu benar-benar jadi bikin IHSG stagnan kalau ada kayak gitu biasanya. Dan COVID-19-nya juga masih nggak menentu kayak gini. Sebenarnya saya sendiri optimis melihat tahun 2022 ini bahwa perekonomian dan juga pasar saham akan recover. Melihat inflasi juga udah naik tinggi gitu di Indonesia. Hanya saja kita masih harus tetap objektif. We hope for the best and of course we always prepare for the worst gitu. Jadi tipsnya kalau dari aku sih manage ekspektasi dan pantau secara teknikal aja.
ekspektasinya BBHI misalkan ya, tadi mantul dari support volumenya tinggi. Tapi kalau ternyata besok ada breakdown atau gimana ya, kita nggak usah pembenaran gitu. Breakdown support, cut loss aja. Itu kata Mas Bekti. Yang jadi problem kan satu ya, antara nggak ngerti cara cut loss. Problem kedua ya, yang problem pertama tuh nggak ngerti kapan mau cut loss tuh nggak ngerti. Problem kedua, ngerti cara cut loss, ngerti kapan harus cut loss, tapi pas sibuk gitu loh, nggak sempet ngeliatin gitu. Dan ini seringkali terjadi pada banyak orang gitu. Dan aku juga pernah mengalami di saham ini beberapa waktu yang lalu pas dia turun. Sekarang sih udah balik lagi gitu. Kemudian poin yang ketiga adalah ngerti kapan harus cut loss, dan pas waktunya cut loss di depan monitor tinggal mencet, tapi gak mau cut loss. Yang tiga ini penyakit paling parah, guys. Penyakit pertama masih bisa dimaafkan dengan cara belajar. Penyakit kedua masih bisa dimaafkan dengan cara sering-sering mantau atau jangan kebanyakan di saham yang volatil. Penyakit ketiga ini gak ada obatnya. Kalau nggak mau tobat, ya. Jadi udah ngerti cara cut loss, ngerti kapan cut loss, di depan monitor tinggal duduk, pencet sell aja. Itu nggak mau, karena aku nggak mau cut loss gitu. Ya objektif aja. Kalau nggak mau cut loss, jadilah investor yang bisa dollar cost averaging dan hati-hati milih sahamnya juga khusus untuk investing. Nggak semua saham bisa diinvest. Ya, itu aja tips dari saya. Dan juga dari Mas Bekti. Mas Bekti, ada tips apa lagi Mas? Buat teman-teman semuanya. Ya, kalau tips dari saya itu tadi ya, yang paling penting adalah disiplin. Anda niatnya pengen trading ataupun investasi, semuanya itu sudah ada rules-nya masing-masing. Ibaratnya kita itu mau berdagang, tujuannya itu pasti beda-beda ya. Orang tuh mau ke pasar, ada orang yang beli barang untuk dimasak di rumah, ada yang itu beliin untuk orang lain, ada yang beli untuk dijual kembali, dan lain sebagainya. Itu motifnya macam-macam, tapi tujuannya sama, semua cari profit. Yang paling penting Anda harus punya trading plan dan money management yang benar. Karena mau duit Anda seberapapun, saya pernah ngalami ya di era 2018, duit Anda udah nyampe miliaran, tapi kalau money management Anda salah, itu bisa rontok juga. Saya pernah ngalamin, udah ngumpulin sampai 3 miliar lebih, rontok juga sampai 400 juta. Itu karena money management yang buruk. Saya pernah ngalamin. Jadi saya bisa bicara gini, harapan saya kepada teman-teman, jangan ngulang kesalahan yang saya lakukan, biar Anda itu bisa, ibaratnya itu belajarlah dari kesalahan saya gitu. Jadi Anda perlu diversifikasi, Anda juga harus amankan profit dan lain sebagainya. Jadi gunakan uang yang terukur untuk scalping, karena ingat, nggak semua orang siap mentalnya untuk scalping. Resikonya gede tapi peluang profitnya gede. Di situ menyajikan peluang profit yang tinggi tapi resiko juga tinggi. Jadi Anda harus kuat mental, psikologis, money management, trading plan. Nah itu deh. Sebenarnya apa yang diceritain oleh Mas Bekti dan oleh saya ini adalah nasihat-nasihat yang sebenarnya kita berikan untuk diri kita sendiri. Kalau kita bisa mengulang waktu yang dulu gitu, maka kata pepatah adalah belajarlah dari pengalaman, tapi sebenarnya lebih baik belajar dari pengalaman orang lain yang sudah melewati dan sudah berhasil di bidangnya gitu. Mantap. Nah, teman-teman, ini ada yang lucu nih. Ada lagi Ci dari Stephen Koraya. Mau cut loss malah kepencet beli karena panik. Aku pernah mengalami itu juga, dan kebanyakan nolnya 1 biji di tahun 2008 Astra International. Jadi waktu itu Astra masih mahal-mahalnya, belinya kebanyakan 01 biji. Trading error. Anyway, teman-teman, yang terpenting dalam trading adalah nyantai aja, Jack. Nggak usah terlalu terburu-buru dan nggak usah nafsu. Oke? Thank you semuanya.